Halo semua, kembali lagi bersama saya di Himawaritara. Dalam video kali ini kita akan melakukan pick file untuk melihat apa yang menarik dari diriku di mata dia. Mungkin ada beberapa dari teman-teman menanyakan, Bang, apa sih yang menarik dari diriku? Kenapa sih dia tertarik dari diriku? Padahal aku biasa aja, aku nggak cantik, aku nggak ganteng gitu ya. Mungkin kartu ini bisa menjawabnya. Oke? Di sini saya sediakan dua penanda, yaitu di sini ada kedipan ya, dan juga satu lagi ada tertawa. Teman-teman pilih mau kedipan atau tertawa. Kita akan mulai dari kedipan. Oke, jika teman-teman udah memilih, pikirkan orang yang ingin teman-teman lihat ya, agar energinya tersalurkan. Oke, pikirkan terus. Mari kita mulai dari kedipan terlebih dahulu, baru kita lanjut ke tertawa ya. Teman-teman ingat mau pilih yang mana? Kita bakal mulai dari yang tertawa. Oke, jika sudah jelas, sebentar. Oke, mari kita lanjutkan teman-teman. Sekali lagi saya ingatkan file pertama yaitu kedipan. Oke, kita mulai. Kita tarik di sini dari kartu Love Oracle terlebih dahulu. Kita tarik beberapa kartu. Apa yang menarik dari diriku di matanya? Oke, kartu pertama, kartu kedua, kartu ketiga, kartu keempat, kartu kelima. Mari kita mulai. Pertama, kartu ini mengatakan ya, dia merasa seperti kamu itu adalah seseorang yang selalu memiliki pemikiran terbuka ya, yang menurut dia itu bisa mendorong dia ke depan. Jika dia di sini sedang bekerja, masukan dari kamu ataupun pada saat dia ada masalah, dia cerita sama kamu membantu dia untuk menyelesaikan masalah itu ya. Jika dia ada mungkin permasalahan terkait keluarganya ataupun terkait pekerjaan, ketika cerita sama kamu selalu memberikan saran yang baik ya. Dan juga jika dia sedang ada masalah atau sibuk, kamu mengerti dia, kamu mencoba untuk mengerti dia. Sehingga dia tertarik dari kamu. Itu salah satunya. Setelah itu teman-teman, ada kartu past life relationship ya. Kartu ini berarti tentang apa? Dia merasakan seperti ada ketertarikan sendiri di kamu gitu teman-teman. Dikarenakan apa? Dikarenakan ada gambaran bahwa di kehidupan sebelumnya kalian itu pernah menjalin hubungan ya, entah itu hubungan percintaan, entah itu hubungan pertemanan. Dia merasakan seperti dia udah kenal kamu sangat lama, sehingga itu juga membuat dia tertarik sama kamu ya. Mungkin kalian baru kenal ataupun udah cukup lama atau bahkan belum terlalu lama, dia merasakan seperti dia udah mengenal kamu sangat lama begitu ya. Jadi dia berpikir kamu itu menarik, itu nyaman di dalam hati dia. Setelah itu, ketika kalian mengobrol ya, entah itu mengobrol tentang dia, cerita tentang permasalahan dia, ataupun juga di sini tentang hal-hal yang lucu, menyenangkan, dia merasakan seperti kamu mendengarkannya dari hati, kamu tulus mendengarkannya ya. Selalu seperti terjadi ada koneksi dari hati ke hati, tidak hanya sekedar mendengarkan seperti oh ya, oh haha seperti itu ya. Dia merasakan seperti kamu tulus mendengarkannya. Oleh karena itu dia tertarik sama kamu di sini ya. Setelah itu juga di sini kamu tidak terlalu mengekang dia ya. Buat yang file pertama, ada gambaran di sini walaupun dia sibuk kerja, ada kesibukan tersendiri, juga memiliki kehidupan tersendiri, mungkin mau kumpul sama temennya, kalian nggak pernah terlalu mengekang, seperti nggak boleh pergi sama teman kamu, apalagi jika ada di sini cowok ataupun cewek gitu ya. Dia tidak terlalu mengekang, palingan dia cuma seperti mengatakan ya udah hati-hati ya, seperti itu, tidak terlalu melarang-larang ya. Itu juga menjadi nilai plus buat kamu di mata dia. Setelah itu ada kartu di sini, memang dia tertarik sama kamu mungkin tentang kecantikan kamu, atau memang dikarenakan sikap kamu, karakter kamu di sini yang membuat dia tertarik sama kamu. Begitu teman-teman. Untuk file pertama, dia berpikiran kamu adalah seseorang yang memiliki pikiran terbuka. Dia merasakan di sini kamu
udah kenal dia cukup lama, kalian udah pernah bertemu sebelumnya. Setelah itu kamu selalu tulus mendengarkan cerita dia. Setelah itu kamu tidak terlalu mengekang dia, dan juga kamu di sini menarik buat dia. Dari mungkin segi paras kamu, perilaku kamu. Begitu ya. Mari kita lanjutkan. Kita bakalan tarik beberapa kartu dari Black Oracle. Oke, melihat apa yang kartu ini katakan terhadap diri kamu. Oke. Kartu Black Oracle, apa yang menarik dari diriku di matanya? Kartu pertama, kartu kedua, kartu ketiga, kartu keempat, kartu kelima. Oke, kartu pertama, ya. Jadi di sini dia merasakan seperti apa, teman? Dia merasakan seperti dia menemukan hal baru ketika bersama kamu, ketika mengenal kamu. Ya, dia seperti naik tingkat, kehidupannya itu berubah ke arah yang lebih baik ketika bertemu sama kamu. Begitu. Ya, ada beberapa di sini tantangan bisa dia lewati. Mungkin kemarin dia sedikit ceroboh dengan kesehatannya, ya. Tetapi ketika ada kamu selalu mengingatkan jangan lupa makan, juga di sini jaga kesehatan, jangan terlalu bergadang. Akhirnya apa? Akhirnya dia di sini mengikuti itu dan terjadi perubahan yang baik di dalam hidupnya. Dia masuk ke fase berikutnya. Begitu ya. Teman-teman, mungkin juga dia dulu di sini suka menggoda orang, tetapi ketika jumpa kamu dia berubah, ya. Teman-teman, setelah itu dia di sini juga lebih menghargai diri dia sendiri. Apa maksud kartu ini? Dikarenakan apa? Dikarenakan tadi teman-teman mengingatkan seperti tentang kesehatan, juga seperti tentang kerapian, mulai dari rambut ataupun pakaian. Ya, akhirnya apa? Akhirnya dia fokus kepada dirinya di sini. Ya, dia fokus kepada dirinya, mulai memperhatikan dirinya. Begitu. Oke, selanjutnya apa? Dikarenakan kamu memperhatikan dia, begitu ya. Kamu membuat hidup dia itu lebih baik lagi. Akhirnya apa? Akhirnya dia jatuh cinta sama kamu, sering memikirkan kamu. Ya, kepribadian kamu, sikap kamu membuat dia di sini tidak bisa lepas dari kamu. Oke, selanjutnya apa? Selanjutnya di sini ketika gara-gara sikap dan perilaku kamu dia jatuh cinta di sini, akhirnya apa? Akhirnya terjadi perubahan di dalam hidupnya. Ya, mulai dari perubahan kecil seperti tadi teman-teman, perlahan-lahan membawa dampak yang besar dalam hidupnya. Dia mulai perhatian terhadap gaya hidupnya, dia mulai perhatian terhadap tempat tinggalnya, begitu ya. Akhirnya terjadi perubahan yang sangat sangat mengejutkan. Mungkin teman-temannya mungkin juga terkejut nih melihat dia. Selama ini mungkin penampilannya acak-acak aja, ya, tidak terlalu memikirkan penampilannya. Sekarang dia udah rapi. Dulu dia mungkin suka merokok, contohnya teman-temannya, sekarang udah dikurangi, sehingga teman-temannya mulai terkejut juga, begitu ya. Dikarenakan apa? Dikarenakan di sini dampak dari seseorang yang dia cintai. Dia berusaha untuk merubah dirinya agar lebih baik lagi, gitu ya. Jadi di sini teman-teman itu memiliki peran yang penting buat dia, ya. Gara-gara perilaku sikap teman-teman mendorong dia untuk berubah menjadi lebih baik lagi, gitu ya. Mari kita tarik juga beberapa kartu dari kartu ini ya, sebentar ya. Oke. Melihat perasaan dia terkait tentang kamu, ya. Sebentar, kita shuffle terlebih dahulu. Apa yang dia rasakan terhadap kamu? Kartu pertama, kartu kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, ke-8, kartu ke-9. Oke, mari kita mulai. Kartu pertama, dia merasakan seperti kita bakalan toksik nih kalau bersama. Ya, dia juga minder nih teman-teman. Dikarenakan apa? Dikarenakan dia menyadari bahwasannya dia kurang baik, dia orang yang nggak baik.
Ya, dia takutnya apa? Takutnya ketika bersama kamu malah di sini kamu ikutan menderita dikarenakan dia. Ya, walaupun apa? Walaupun gambarnya dia udah mulai berubah ke arah yang lebih baik lagi nih, gara-gara pengaruh kalian di hidupnya. Tetapi dia juga masih ada pemikiran minder. Takutnya apa? Takutnya kamu mungkin digibahin, digosipin, dekat sama orang yang kurang baik mungkin, ya. Dekat orang yang acak-acak gitu ya. Tapi sebenarnya nggak terlalu acak-acak nih teman-teman. Cuma dia berpikiran seperti itu. Ya, dia takut di sini bahwasannya apa? Ketika bersama kamu nggak bahagia, ada pemikiran seperti itu. Jadi buat teman-teman yang di sini melihat ini ya, mungkin teman-teman bisa yakinkan kamu menerima dia apa adanya, agar apa? Agar pemikirannya seperti itu hilang. Begitu ya. Mari kita lanjutkan ke kartu berikutnya. Dia berpikiran, aku nggak ada orang lain yang rasanya cocok buatku selain diri kamu. Dia mungkin udah dekat juga sama orang-orang sebelumnya, sama mungkin cewek atau cowok sebelumnya, tapi rasanya nggak ada secocok kamu. Nggak ada yang bisa berdampak sampai membuat dia seperti ini. Rasanya kamu tuh lah orangnya, begitu ya. Dia juga merasakan ada gairah yang dia temukan di dalam diri kamu. Kamu itu sangat cantik, sangat seksi di mata dia, katanya gitu ya. Sangat komplit gitu, udah baik, ya, menggoda, gitu. Perhatian. Tetapi dia juga ada mindernya di sini. Jadi teman-teman buatlah perasaan mindernya itu hilang. Jika teman-teman memang serius sama dia, gitu ya. Setelah itu, aku sangat mencintaimu terlalu dalam sehingga itu membuatku overthinking, membuatku takut. Ya, dikarenakan dia sangat cinta sama kamu, dia suka sama kamu di sini, dia berpikiran jadi seperti ini. Dia takut bahwasanya nanti kamu nggak bahagia lah sama dia, kamu takut digosipin lah sama dia, gitu ya. Banyak mulai muncul ketakutan dikarenakan faktor cinta yang terlalu dalam. Setelah itu ada kartu di sini, kita bersama di sini. Ya, kita bisa melewati banyak hal jika kita bersama. Ya, marilah kita sama-sama berjuang. Jika kalian ini memang tetap mempertahankan hubungan ini, dia juga ingin menyampaikan itu kepada kamu. Ya, jika kamu merasakan dia orang yang tepat, ayo sama-sama berjuang. Ya, aku berusaha untuk jadi lebih baik. Kamu juga di sini berjuang buat aku. Setelah itu di sini ada kartu yang mengatakan apa? Tunjukkanlah, beritahukan aku cara aku bagaimana mencintai kamu. Ya, dia takutnya di sini dia memiliki bahasa cinta yang berbeda. Contoh maksud bahasa cinta yang berbeda. Pertama, ada tipe orang yang cuek. Ya. Contoh seperti aku izin ya mau keluar sama teman aku, ada juga teman cowok, katanya. Ya udah, pergilah, hati-hati, katanya. Tetapi sepanjang kamu belum pulang ke rumah, dia khawatir. Dia selalu mengecek HP-nya, ya, melihat apakah kamu ada chat, apakah terjadi sesuatu dengan kamu, apakah kamu baik-baik aja, gitu. Ya. Dan juga ada satu tipe lagi yang dimana dia memang cemburuan dan mengucapkan, nggak usah lah pergi, ada cowok gini, gitu ya. Tapi mereka berdua sama-sama cinta, begitu. Satu sedikit cuek, satu lagi memang posesif. Satu dia membiarkan kamu, tetapi dia khawatir sekali. Ya, jadi kamu tunjukin kepada dia. Jika kamu nggak suka diposesifin, ya kamu katakan. Jika kamu suka diposesifin, katakan. Dia takut apa? Takut menurutnya ini udah pas, malah menurut kamu nggak pas, gitu ya. Dan juga ada gambaran hubungan ini menakutkanku, katanya. Dia takut, seperti saya katakan, dia memiliki banyak kekhawatiran, takut kamu nggak bahagia, takut kamu digosipin, atau apapun itu. Ya, karena apa? Karena kamu adalah segalanya bagiku, katanya. Dan di sini aku sangat merindukan kamu dan selalu di sini mencintai kamu. Jadi teman-teman yang sedang menonton memilih file pertama, ada gambaran bahwasanya kalian telah mampu membuat seseorang yang di sini mungkin udah frustasi tentang cinta, atau juga di sini mungkin tidak kurang memperhatikan kehidupannya, jatuh cinta, ya, menjadi tumbuh ke arah lebih baik lagi. Dikarenakan apa? Dikarenakan sikap-sikap yang kalian tunjukkan tadi. Ya, pikiran kalian terbuka, kalian menarik. Ya, setelah itu juga di sini kamu tulus orangnya. Itu yang menjadi nilai plus di mata dia buat kalian. Gitu ya, teman-teman. Mari kita tarik beberapa kartu Lenormand ya, untuk melihat juga gambaran yang sedikit lebih jelas lagi.
kita bacakan di sini. Mungkin kita akan melihat gambaran kamu di mata dia bagaimana. Kita akan tarik beberapa yang menggambarkan energi kamu di sini. Oke, kartu pertama ada kartu The Bear. Dia melihat kamu itu adalah seseorang yang kuat. Ya, seseorang yang kuat sekali di sini. Orang yang gigih, ya, melewati tantangan itu kamu bisa, gak pantang menyerah. Itu yang dia lihat di dalam diri kamu. Untuk apa kamu kuat di sini katanya? Kamu berusaha kuat untuk mencapai sebuah awal yang baru. Jika kamu dalam kondisi yang kurang baik, kamu tidak pernah menyerah untuk mencapai sesuatu yang baru itu. Dan juga dia melihat di sini bahwasanya apa? Dia juga melihat sosok anak kecil di dalam diri kamu. Entah itu mungkin kamu sedikit manja, ataupun juga di sini gambarnya kamu juga terkadang ada ngambekannya, begitu. Dia juga menyukai hal itu dari kamu. Kamu kuat, tetapi di satu sisi kamu juga bisa di sini bersikap kekanak-kanakan, mungkin sama dia, bergurau ataupun apapun itu. Setelah itu di sini juga kita tarik lagi. Dan juga di sini dia melihat kamu itu adalah seperti cambuk. Ya, terkadang apa yang kamu suruh menyakitkan buat dia. Contoh, kurangi merokok. Ya, bagi pecandu rokok, teman-teman, hal itu berat. Ya, berat buat dia, tetapi membuat dia ke arah yang lebih baik lagi. Jadi kamu seperti cambuk. Ya, kamu itu menyakitkan di awal, tetapi tujuan kamu baik. Ya, contoh juga kamu mungkin di sini kurangi bergadang. Ya, bagi orang yang suka bergadang itu berat, teman-teman. Menyakitkan jika dilarang begadang gitu. Tetapi hal itu hal yang baik. Dia melihat seperti itu di dalam diri kamu. Ya, tarik lagi di sini. Juga dia melihat ada gambarannya kamu itu sedikit misterius. Ya, dia juga melihat kamu ini bagaimana ya? Menerka-nerka. Apakah kamu di sini marah? Apakah kamu di sini senang? Dia terkadang masih kurang bisa membaca pemikiran kamu, begitu ya. Dia juga melihat bahwasanya kamu sedikit misterius di sini. Kamu juga di sini orang yang mungkin bisa dikatakan menyebarkan kehangatan, ya, berdampak pada dia sehingga dia berubah menjadi baik lagi nih, ya, ke arah yang lebih baik lagi dikarenakan kamu. Ya, dengan di sini sikap kamu yang kuat, terkadang kekanak-kanakan, juga di sini mendidik, bisa dikatakan mendidik, sedikit misterius, membuat dia apa? Membuat dia bahagia, membuat dia di sini mendapatkan kehangatan yang kamu berikan, gitu ya. Lanjut kita tarik kartunya lagi. Dia juga melihat di sini sembari kamu bisa bersifat kekanak-kanakan, di suatu waktu kamu juga di sini bisa bersifat dewasa. Ya, kamu bisa bersifat dewasa, seperti yang kartu katakan di awal tadi, kamu pemikirannya terbuka. Begitu ya. Itu yang menarik dari diri kamu di mata dia. Mohon maaf teman-teman, kita lanjutkan. Dan juga ada gambaran di sini bahwasannya apa? Juga dia dikarenakan kamu misterius, dia jadi penasaran apa yang ingin kamu sampaikan. Terkadang dia di sini ketika kamu berbicara, dia melihat nih, apakah di sini kamu ada menyelipkan kode ataupun di sini kamu juga menyelipkan beberapa pesan tersembunyi. Dia berusaha mencari itu. Ya. Contoh, mungkin kamu ngambekkan di sini ya, ada ngambek akan sesuatu hal, dia mencoba memahami hal itu tanpa kamu katakan. Ya, gitu ya, teman-teman. Setelah itu di sini juga ada gambarnya bahwasanya kamu ini adalah seseorang yang bisa memegang komitmen, orang yang setia katanya. Itu hal yang membuat dia tertarik sama kamu. Ya, kamu kuat. Kamu juga di sini bisa menjaga omongan, ya, bisa menjaga kata-kata yang kamu ucapkan sama dia. Gitu. Hal itu menjadi nilai plus, teman-teman. Gak hanya wajah. Juga ada gambarannya apa? Kamu adalah seseorang yang penuh cinta, sehingga dia juga cinta kepada kamu. Ada gambaran juga di sini bisa berarti tulus, teman-teman. Seperti saya katakan di awal, kartu itu mengatakan kamu adalah orang yang tulus. Kamu adalah orang yang memberikan kehangatan. Kamu juga orang yang kuat. Kamu juga orang yang bisa mendidik di sini, orang yang dewasa, juga bisa bersikap kekanak-kanakan. Sikap kamu seperti inilah yang mendorong dia untuk berubah menjadi lebih baik lagi. Bisa dikatakan kamu ini adalah penyelamat hidupnya. Ya, Allah membawa hal yang baik untuk di dalam hidupnya ini. Itu untuk pile yang pertama, teman-teman ya. Pile kedip. Kita lanjutkan ke pile tertawa. Oke, untuk pile kedip sampai sini bacanya teman-teman. Intinya di sini kamu menarik dikarenakan
hal ini seperti saya jelaskan tadi. Mari kita lanjutkan ke file kedua. Oke, mari kita lanjutkan ke file tertawa. Oke, saya letakkan di sini teman-teman. File kedua, file tertawa. Kita tarik beberapa kartu dari Love Oracle. Apa yang menarik dari diriku di mata dia? Ya. Kita tarik 5 kartu di sini. Sebentar teman-teman. Balik. Oke. Kartu pertama. Kartu kedua. Kartu ketiga. Kartu keempat. Dan kartu kelima. Teman-teman, apa yang kartu ini katakan? Oke, kita mulai dari kartu yang pertama. Pertama, new love. Jadi kamu ini adalah seseorang yang menurut dia itu adalah cinta baru buat dia. Mungkin dia juga udah pernah bertemu sama orang-orang sebelumnya, menjalin cinta sama sebelumnya, ya. Mungkin juga berada dalam kondisi stuck, kondisi healing, ya, kondisi juga patah hati. Tapi akhirnya apa? Kamu membuat dia jatuh cinta kepada kamu. Ya, akhirnya dia merasakan cinta lagi, ya, menemukan cinta yang baru, yaitu bersama kamu. Setelah itu, dia merasakan seperti dia itu pantas untuk dicintai. Ya, mungkin dia juga pernah mengalami masa lalu, mungkin dikhianati, tidak terlalu dihargai. Ketika bersama kamu, dia merasakan dia pantas untuk dicintai. Kamu pandai menghargai kehadiran dia di sini. Ya, jadi hal itu hal yang bersifat positif. Ya, teman-teman, mungkin teman-teman merasakan seperti itu kan nggak terlalu besar dampaknya. Menghargai itu kan dasar, Bang. Ya, menurut kita itu adalah hal yang kecil, dasar, tetapi menurut dia adalah hal yang besar. Malah itu adalah nilai plus kamu di mata dia, dikarenakan kamu bisa menghargai dia di sini. Kamu bisa menghargai dia, kamu bisa membuat dia merasakan dia pantas dicintai, itu merupakan nilai plus buat kamu. Ya, setelah itu di sini juga dia merasakan ketika bersama kamu adalah cinta yang sesungguhnya. Aku nggak pernah merasakan cinta seperti ini sebelumnya. Gitu ya. Artinya apa? Artinya kamu memperlakukan dia dengan baik, kamu memberikan kesenangan, terkadang juga kesedihan, ya, itu hal yang biasa teman-teman. Karena apa? Cinta penuh dengan suka dan duka. Jika duka terus, itu nggak wajar. Jika suka terus juga itu rasanya juga hal yang tidak wajar juga ya teman-teman. Dikarenakan apa? Dikarenakan menyatukan dua pikiran itu sulit. Pasti ada suka, ada duka. Begitu ya. Setelah itu, di sini juga ada mengatakan kamu itu membuat dia di sini mengambil sebuah keputusan dengan segera. Ya. Akhirnya apa? Akhirnya di sini dia muncul sebuah tujuan lagi. Muncul sesuatu hal yang ingin dia capai lagi. Ya, kamu memberikan dia tujuan. Entah itu di sini untuk naik ke jenjang pernikahan atau untuk naik ke jenjang berikutnya, begitu ya. Dan juga ada gambarannya kamu itu membantu dia di sini mengobati lukanya. Luka mungkin yang diciptakan dari masalah keluarganya. Entah itu dia menemukan kemarin orang tuanya mungkin selingkuh, ataupun di sini orang tuanya itu melakukan KDRT, ya. Ketika bertemu kamu perlahan-lahan dia mulai yakin cinta itu ada, membantu dia di sini mengobati lukanya. Begitu teman-teman. Ya, itu merupakan hal-hal positif, hal-hal yang menurut dia itu nilai plus, ya, nilai plus kamu di mata dia. Menurut kamu itu hal yang biasa mungkin, tetapi menurut dia hal yang luar biasa yang kamu berikan kepada dia. Ya, kita tarik juga di sini teman-teman 5 kartu dari Black Oracle. Apa yang kartu ini katakan? Kartu pertama, kartu kedua. Mohon maaf teman-teman ya, di luar hujan ya, mungkin bakalan sedikit terganggu pembacaan kita, tapi nggak apa-apa ya. Kita lanjutkan, udah tanggung soalnya.
setelah itu. Oke. Kartu pertama mengatakan apa? Ya, Goldfall. Ya. Kehadiran kamu di dalam hidup dia, kehadiran kamu yang mendatangkan cinta baru di dalam hidup dia, yang membuat dia merasakan dia pantas dicintai, merasakan cinta yang sesungguhnya, membuat dia di sini benar-benar melupakan masa lalu dia yang kelam. Entah itu dari segi keluarga, permasalahan keluarga, kisah cintanya yang lalu, ya, membuat dia melupakan hal itu. Dia fokus merasakan hal-hal bahagia bersama kamu di sini. Begitu ya. Dia juga sempat di sini frustasi dalam sebuah hubungan, ya. Mungkin dia juga ada trauma tersendiri dikarenakan permasalahan keluarga. Setelah itu mungkin juga dia pernah dikhianati di hubungan sebelumnya, gitu ya. Dan itu memerlukan waktu buat dia untuk sembuh. Ya, memerlukan waktu buat dia untuk sembuh di sini. Dan kamu berhasil membuat dia sembuh. Ya, kamu memberikan cinta yang di sini tidak melihat masa lalu, cinta yang tidak melihat sesuatu, entah itu harta apapun itu. Akhirnya dia mendapatkan apa yang dia inginkan. Ya, dia mendapatkan sesuatu hal yang telah lama dia inginkan, entah itu kebahagiaan, rasa dicintai, gitu ya. Itu nilai plus teman-teman. Ya, itulah hal-hal yang membuat dia tertarik sama teman-teman semua yang sedang menonton, yang memilih pile 2. Dikarenakan kalian bisa membuat dia merasa dicintai, dihargai, merasakan cinta sejati, ya, juga di sini merasakan seperti menghilangkan trauma di masa lalu. Itu nilai plus, ya. Mari kita tarik di sini beberapa kartu dari Tree of Life, ya. Oke. Tarik beberapa kartu. Kartu pertama, kartu kedua, kartu ketiga, kartu keempat, kartu kelima, kartu keenam, kartu ketujuh, delapan, 9. Ini kita lihat perasaan yang dia rasakan ketika bertemu kamu, ya. Ini bisa jadi yang akan datang, sedang dirasakan, atau sebelum masih awal-awal dia kenal kamu. Kartu pertama. Ada kartu yang mengatakan apa di sini? Ya, hubungan membuat dia takut. Hubungan di sini bisa membuat dia takut untuk menjalaninya. Dikarenakan apa? Seperti saya katakan, dia mungkin ada permasalahan keluarga dan juga dia pernah dikhianati sebelumnya, sehingga dia takut membangun sebuah hubungan lagi. Tetapi kamu berhasil membuat dia di sini menemukan cinta yang baru. Tetapi teman-teman, gambarannya apa? Dikarenakan dia trauma, dikarenakan dia pernah tersakiti, akhirnya apa? Dia bingung bagaimana menunjukkan cintanya kepada kamu. Gitu ya. Jadi dia di sini mungkin pesan yang ingin dia sampaikan kepada kamu juga. Katakan pada dia bagaimana cara kamu ingin dicintai, ya. Entah itu contohnya, apakah kamu suka diposesifin atau enggak, ya. Apakah kamu suka diperhatikan atau enggak, kamu katakan. Dikarenakan dia enggak tahu bagaimana cara menyintai, dikarenakan di hubungan sebelumnya dia gagal, di keluarganya juga dia bermasalah nih teman-teman, ya. Entah itu gara-gara orang tuanya di sini gagal dalam broken home, ya istilahnya teman-teman, sehingga dia enggak tahu bagaimana mengekspresikan hal itu, ya. Dan juga di sini kamu itu mengisi hatinya dengan perasaan yang dalam. Ya, seperti saya katakan, dia pernah terluka, hatinya pernah bisa dikatakan hancur di sini. Tetapi kamu memperbaiki hal itu dengan cinta yang kamu berikan. Begitu. Dan dia sampai memiliki rasa seperti ini teman-teman. Ketika kamu marah sama dia, ya, ketika kamu marah sama dia, dia itu nggak tahu mau melakukan apa. Ya, dia nggak tahu bagaimana cara mengungkapkan apa yang dia rasakan. Kenapa dia melakukan hal itu? Dikarenakan apa? Dikarenakan juga ada gambaran bahwasannya dia trauma teman-teman di hubungan. Jadi dia di sini mulai belajar kembali. Jadi teman-teman juga perlahan-lahan jika ingin marah, jika ingin juga di sini ingin menyampaikan sesuatu, dikarenakan dia bisa dikatakan masih berusaha untuk berubah dari trauma di masa lalu. Dia juga sempat berpikiran di sini,
kamu dan aku tuh nggak bakalan bisa nih ke depan nih. Dikarenakan apa? Dikarenakan aku kayak gini. Mungkin dia berpikir, aku nih nggak pantas dicintai, gitu ya. Ini mungkin perasaannya masa lalu, gitu ya. Sebelum apa? Sebelum kamu meyakinkan dia bahwasannya dia pantas untuk dicintai, gitu ya. Dia juga pernah berpikiran, aku nggak tahu hubungan ini bakalan kemana. Ya mungkin juga masih ada pemikiran seperti ini. Tetapi apa? Tetapi dia di sini masih bingung. Jadi teman-teman, seperti saya katakan, arahkan dia ke arah yang baik. Dikarenakan dia juga berusaha untuk belajar mencintai kembali. Ya, dia juga di sini berkesulitan untuk mengungkapkan rasa hati, rasa cintanya. Ya, dikatakan cinta dia rasakan lebih nih. Dikatakan sayang dia juga lebih. Bagaimana sih mengungkapkannya? Begitu, dia bingung. Dan juga ada gambaran di sini kemarin nih teman-teman, dulu kelihatannya bahwasanya dia tertarik sama kamu, tetapi dia nggak mau membangun hubungan, begitu. Ya, jika teman-teman di sini masih belum berpacaran, ya, dikarenakan partnernya nggak mau berpacaran, mungkin ini penyebabnya. Dia masih memiliki trauma, dia takut, dia nggak tahu hubungan ini bakalan kemana, dia takut menjalin hubungan. Jadi teman-teman sesuaikan. Jika teman-teman udah menjalin hubungan, ini masa lalunya. Jika teman-teman masih belum menjalin hubungan dikarenakan dia selalu menolak, bisa jadi ini alasan, begitu ya. Dia tertarik tapi dia takut untuk memulai sebuah hubungan lagi. Dan juga ada gambar sini, hubungan kita itu membuatku pusing, katanya. Pusing dikarenakan apa? Ada gambaran bahwasannya dia ini teman-teman seperti anak-anak. Ya, dia belajar kembali untuk mencintai. Ketika mendapati suatu hal yang rumit, dia sedikit pusing jadinya. Jadi seperti saya katakan, jangan terlalu berat di sini memberikan dia masalah ataupun marah ataupun juga kamu cemburuan, karena dia sedikit sulit untuk mengekspresikan hal itu, gitu ya. Kita tarik beberapa kartu dari Lenormand, melihat gambaran kamu di mata dia, ya, di sini, begitu ya. Oke, kita bentang semuanya terlebih dahulu agar lebih enak kita membacanya, ya. Jadi kamu di mata dia itu, pertama katanya kamu ceria, kamu memberikan kehangatan, kamu seseorang yang di sini juga memberikan kehangatan, orang yang bisa memegang komitmen, memegang kata-kata, orang yang kuat. Ya, itu adalah kamu di mata dia. Ya, bisa memegang komitmen. Mungkin ada kamu mengatakan, kamu ada berjanji, kamu tepati, ya, sehingga dia melihat bahwasanya kamu ini adalah seseorang yang bisa dipercaya, orang yang bisa memegang komitmen, orang yang juga bisa dikatakan setia menurut dia di sini, ya, teman-teman. Dan juga ada gambaran di sini bahwasanya apa? Kamu ini juga adalah seseorang yang membuat dia bingung. Karena kenapa? Dikarenakan kamu meninggalkan dia, membuat dia harus menghadapi beberapa pilihan. Pertama, dia takut menjalin hubungan sama kamu, tetapi dia takut kehilangan kamu. Membuat dia bingung di sini, teman-teman. Begitu ya. Penuh di sini rasa campur aduk di dalam diri dia. Setelah itu ada juga gambaran bahwasanya kamu ini adalah seseorang yang berharga buat dia. Juga kamu adalah gambaran seseorang yang dikatakan mandiri menurut dia, ya, bisa orang yang kuat, gitu. Itu yang dipikirkan sama kamu, itu menjadi nilai plus sama kamu. Dikarenakan apa? Dikarenakan di sini dia kesulitan untuk memulai obrolan, mungkin kamu bisa memulai obrolan lebih dulu. Dia kesulitan di sini mendapatkan cinta, kamu bisa memberikan kehangatan cinta buat dia. Ya, dia takut bahwasanya kamu mengkhianati dia, kamu bisa memegang janji, kata-kata kamu terhadap dia. Dia takut kamu berselingkuh, kamu gambarnya setia di sini terhadap dia. Itu menjadi nilai plus kamu di mata dia. Ya, buat teman-teman yang memilih file 2, gambarnya adalah seseorang yang trauma masa lalu, berusaha kembali untuk mencintai, walaupun gambarnya dia sedikit sulit untuk mencintai, dikarenakan dia belajar kembali di sini. Saya harap ada energi teman-teman yang terbaca di sini menjadikan bacaan ini bacaan bermanfaat buat kita semua. Sekian dari Himawari Tarot. Dadah.